Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film trailer misteri untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Manhattan Night. Film ini rilis tahun 2016, memiliki rating yang bagus dan unsur cerita yang menarik untuk kita bahas. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. I saw the newborn and I saw newspapers arriving just after the... Di awal kisah, seorang pria bernama Porter menjelaskan siapa dirinya. Porter adalah seorang laki-laki yang mencari uang dari menjual sebuah informasi. Porter bukanlah jurnalis, bukan juga wartawan. Namun Porter bekerja sendiri, mencari informasi di sekitar kota Manhattan dengan caranya sendiri, lalu menjual informasi tersebut ke perusahaan media. Karena bagi Porter, bekerja bebas seperti ini membuatnya lebih mudah mencari informasi dari korban kejadian daripada mengatasnamakan jurnalis atau wartawan. Dan Porter tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk mendapat informasi dari korban. Porter juga menulis sebuah berita di surat kabar dan merupakan pekerjaan yang hampir punah di sana. Karena semua sudah beralih ke media, di mana berita dapat diakses melalui handphone. Porter mendatangi sebuah acara pesta dan bertemu dengan seorang perempuan bernama Caroline. Caroline mengetahui siapa Porter karena beberapa kali Caroline pernah membaca artikel yang Porter tulis, dan Caroline memujinya karena artikel yang ditulis Porter tidak biasa dan lebih detail daripada berita yang beredar. Caroline bertanya bagaimana cara Porter mendapatkan informasi dari korban dengan begitu mudahnya. Sedangkan wartawan dan jurnalis harus mengurus banyak hal sebelum mendapat informasi dari korban. Bahkan wartawan kadang-kadang harus mengeluarkan uang agar bisa berbicara dengan korban. Porter menjelaskan bahwa sebenarnya para korban insiden membutuhkan tempat untuk bicara, dan Porter ada saat waktu yang tepat. Caroline menjelaskan bahwa Carol datang ke pesta ini karena diajak oleh kekasihnya yang bernama Charlie. Carol mengajak Porter untuk ikut ke apartemennya yang tidak jauh dari tempat ini. Carol akan membicarakan tentang kematian suaminya yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Lalu Porter bertemu seorang pria bernama Hobbs yang merupakan bos yang membeli informasi dari Porter. Namun Hobbs tidak mau bicara langsung dengan Porter. Hal ini membuat Porter sedikit kecewa karena Porter merasa tidak dihargai di hadapan para bos media. Lalu Porter menghampiri Carol dan akan ikut bersamanya ke apartemen Carol. Okay, this is what we're talking about. Carol memberi Porter foto-foto kematian suaminya di lokasi kejadian. Porter melihat tubuh suami Carol hancur. Carol juga memberi Porter laporan penyelidikan polisi tentang kasus ini. Porter menjelaskan bahwa Carol bisa mendapat banyak masalah dengan memiliki file-file ini. Suami Carol bernama Simon, ditemukan di puing-puing bangunan yang sedang dibongkar. Di sekitar tubuhnya ditemukan potongan-potongan kecil batu giok. Polisi sampai saat ini belum bisa menyimpulkan apa penyebab kematian Simon, karena bulldozer dan tikus yang menghancurkan tubuhnya. Porter bertanya tentang batu giok yang ditemukan di tubuh Simon. Namun Carol tidak mengetahuinya, karena polisi juga tidak membuat laporan mengenai hal itu. Porter pulang melewati gang sempit dan bertemu dengan keluarganya. Istrinya bernama Lisa, dan Porter juga memiliki 2 orang anak yang masih kecil. Diketahui bahwa Lisa adalah seorang wanita yang sangat sibuk dan hampir tidak pernah ada waktu untuk keluar bersama Porter karena urusan pekerjaan. Porter datang ke kantor dan menelpon Carol. Porter ingin bertemu lagi dan membicarakan kasus suaminya. Carol menjelaskan saat pertama kali bertemu Simon, Carol adalah gadis yang sangat lelah saat itu untuk bertahan hidup di New York. Carol tidak punya uang dan pekerjaan yang tetap. Hingga pada suatu hari, Carol bertemu Simon di sebuah bar.
Simon membelikan minum dan melakukan obrolan yang sangat menyenangkan. Dan di hari pertama Carol bertemu Simon, Simon melamar Carol dan mengatakan bahwa Simon ingin menikah. Dan Carol menerima lamaran tersebut. Porter menganggap Carol sangat gila karena menerima sebuah lamaran dari orang yang baru dikenal beberapa jam. Di hari berikutnya, Carol mendapat hadiah berupa cincin pertunangan dan sebuah flash drive. Lalu Carol memutar video yang Simon kirim agar Porter mengetahuinya. Dalam 6 bulan pertama, rumah tangga Carol terasa sangat bahagia. Dan pada suatu malam, Simon tidak pulang. Hal itu membuat Carol sangat khawatir. 3 hari berlalu dan Simon tidak memberi kabar sama sekali. Dan hal ini membuat Caroline melaporkan ke polisi atas hilangnya Simon. Dan polisi menemukan jasad Simon seperti apa yang dilaporkan di file tersebut. Porter menegaskan ke Carol bahwa jika polisi tidak bisa menyimpulkan penyebab kematian Simon, Porter tidak yakin bisa melakukannya. Namun Carol meyakini bahwa Porter bisa melakukan hal ini. Karena Carol tahu Porter pernah menemukan seorang gadis yang hilang yang bahkan polisi tidak bisa menemukannya. Terlihat Porter sangat tertarik dengan kecantikan Carol. Porter pamit untuk kembali ke kantor. Namun sesuatu tertinggal di apartemen Carol. Porter masuk dan melihat Carol sedang mandi. Namun Carol tidak marah diintip oleh Porter. Mereka hanyut dalam suasana dan mereka bercocok tanam. Porter mendatangi tempat di mana Simon ditemukan dan bertemu dengan seorang petugas bersih-bersih di tempat itu. Namun Porter tidak menemukan petunjuk apapun dari orang tersebut. Porter memiliki pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganggu pikirannya. Apakah Simon tewas di reruntuhan ini? Atau Simon ada di dalam bangunan sebelum dia tewas? Jika Simon ada di dalam bangunan, bagaimana Simon bisa masuk jika Simon tidak memiliki kunci? Porter juga menemui seorang pria yang menjaga tempat ini. Namun pria tersebut tidak memiliki informasi tambahan sejak penyelidikan 17 bulan yang lalu. Namun pria ini meyakini bahwa Simon memiliki kunci gedung ini. Lalu Porter bertemu dengan Carol di sebuah kafe. Carol menjelaskan bahwa Porter adalah satu-satunya orang yang bisa diajak bicara tentang hal ini. Carol ingin menunjukkan sesuatu ke Porter. Lalu Carol membawa Porter ke sebuah bank. Carol ingin menunjukkan apa yang disimpan oleh Simon. Dan Porter menemukan banyak sekali memori rekaman video milik Simon. Carol menjelaskan bahwa di setiap video yang Simon buat pasti memiliki tujuan tersendiri. Carol ingin Porter melihat semua videonya dan memberitahu Carol apa yang Porter simpulkan setelah menonton semuanya. Porter mulai menonton video Simon satu persatu. Lalu Porter mendapat telepon dan memberitahu bahwa Hobbs ingin bertemu dengan Porter. Saat Porter keluar dari bank, Porter menyadari bahwa pria botak ini sedari kemarin mengikuti Porter. Porter menghampirinya, namun pria itu melarikan diri dan terlihat menelpon seseorang. Lalu Porter bertemu dengan seorang pria yaitu Hobbs. Dan tiba-tiba Hobbs memberitahukan bahwa Hobbs mengetahui Porter berselingkuh dengan Caroline. Hal ini membuat Porter sedikit terkejut. Hobbs menjelaskan bahwa Carol adalah perempuan yang cerdas dan licik. Beberapa hari yang lalu Hobbs mendapat kiriman sebuah memori yang berisi video tentangnya. Dan itu hanya sebuah kopian. Hobbs menginginkan Porter melakukan sesuatu untuk Hobbs. Jika Porter menolak, maka Hobbs akan membuat berita tentang hal ini dan menghancurkan keluarga Porter, memberitahu istrinya bahwa Porter selingkuh dengan Caroline. Malam hari Porter terbangun dan membayangkan Carol. Lalu Porter menelpon Carol, yang malam itu Carol sedang bersama kekasihnya. Porter melanjutkan melihat rekaman video milik Simon. Porter tidak menemukan apapun di rekaman video Simon. Lalu Porter menemukan banyak pulpen milik Simon. Dan ternyata pulpen tersebut adalah sebuah flash disk. Porter mulai melihat isi dari flash disk tersebut. Porter mendapati video yang berbeda dari sebelumnya.
di mana flash disk ini berisi video-video Simon yang lebih ekstrim. Lalu Porter mendatangi apartemen Carol dan mereka bercocok tanam lagi untuk kesekian kalinya. Porter menjelaskan bahwa sejak pertama melihat Carol, Porter sudah menyukai Carol. Porter juga memberitahu Carol bahwa Hobbs menemuinya dan Hobbs menyuruh Porter untuk mengambil video asli dari Carol. Lalu Porter bertanya apa yang sebenarnya ada di dalam video tersebut. Carol menjelaskan bahwa Carol ada di dalam video tersebut. Namun Carol tidak pernah melihatnya. Porter meminta Carol untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Carol menjelaskan bahwa Simon sering menggunakan Carol untuk uji coba ilmiahnya dan melakukan hal-hal yang tidak biasa. Bahkan Simon pernah meminta Carol berhubungan badan dengan seseorang yang tidak pernah terduga. Simon memberi sebuah ballpoint ke Carol di mana itu adalah kamera tersembunyi. Carol berpikir bahwa laki-laki di luaran sana adalah hal yang biasa bagi Simon. Lalu Carol mencoba untuk mendapatkan salah satu pemain Yankees. Namun Carol malah bertemu Hobbs. Carol mendapat informasi dari bellboy bahwa Hobbs adalah miliarder media. Dan Carol berhasil mendapatkan nomor kamar Hobbs. Carol mendatangi kamar Hobbs dan merekam semuanya. Keesokan harinya, Simon menangis melihat rekaman tersebut dan tidak membiarkan Carol untuk melihatnya. Setelah itu mereka bertengkar dan tak lama dari kejadian itu Simon meninggal. Namun Carol tidak pernah menemukan video tersebut di koleksi video Simon. Porter juga bertanya apa yang terjadi di kamar Hobbs. Apakah Carol berhubungan badan dengan Hobbs? Namun Carol tidak mau menjelaskan ke Porter. Saat pulang, Porter ditemui oleh anak buah Hobbs. Mereka menanyakan di mana rekaman videonya. Namun Porter tidak mengetahuinya. Lalu Porter dihajar oleh mereka. Lisa bertanya apa yang terjadi dengan Porter. Namun Porter tidak memberitahu apapun ke Lisa. Porter bilang bahwa dirinya dirampok di jalan. Keesokan harinya Porter menemukan informasi tentang ayah Simon, yang mana sekarang tinggal di sebuah panti jompo. Lalu Porter mendatangi ayah Simon yang bernama Frank. Porter bertanya ke Frank apakah Simon menitipkan sebuah memori ke Frank. Namun Frank tidak menjawab apapun dan hanya diam saja. Porter mencari di lemari milik Frank dan menemukan sebuah handycam. Lalu Porter mengambil memori handycam tersebut. Lalu Lisa menelpon Porter dan memberitahu bahwa sesuatu sedang terjadi dengan anaknya. Porter mendatangi rumah sakit dan terlihat anak laki-laki Porter sedang dirawat karena tertembak sebuah peluru di lengannya. Lisa menegaskan bahwa tangan anaknya tidak akan berfungsi normal lagi seperti biasa karena banyak saraf yang putus dan tidak bisa diperbaiki. Dan pengasuh anaknya terkena tembakan di tempurung kepalanya yang saat ini sedang dilakukan pembedahan. Lisa memberitahu bahwa beberapa orang memaksa masuk rumah dengan membawa pistol dan mencari sesuatu di rumah. Lisa bertanya ke Porter apa yang Porter sembunyikan. Lisa menegaskan ke Porter untuk tidak membawa anak-anaknya dalam masalah Porter. Lisa memutuskan untuk pergi dari rumah dan membawa anaknya ke rumah ibunya. Lisa tidak ingin bersama Porter untuk sementara waktu sebelum Porter menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Porter menemui salah satu asisten Hobbs yang bernama Campbell, lalu Porter menginterogasinya. Porter memberitahu bahwa beberapa anak buah Hobbs datang ke rumah Porter dan menembak lengan anak laki-laki Porter. Porter tidak terima atas perbuatan Hobbs. Campbell memberitahu nomor telepon Hobbs. Porter menelpon Hobbs dan mengancam Hobbs. Porter akan membalas perbuatan Hobbs. Porter akan membuat ribuan kopi video Hobbs dan akan menyebar ke seluruh media jika keluarganya masih diganggu oleh anak buah Hobbs. Lalu Hobbs memberi waktu 24 jam ke Porter agar Porter menyerahkan video asli ke Hobbs dan Hobbs akan pergi dari kehidupan Porter. Porter memutar rekaman video yang Porter dapat dari kamar ayah Simon dan ternyata itu bukan video di mana Hobbs bersama Carol, namun video Simon bersama ayahnya dan seorang wanita tua yang sedang menjenguk ayah Simon. Porter panik
karena besok harus menyerahkan video asli ke Hobbs. Namun saat ini Porter belum memilikinya. Lalu Porter pergi ke sebuah alamat di mana perempuan di video itu tinggal. Namun rumahnya kosong. Porter menemukan kunci rumah tersembunyi di samping tong sampah. Porter memutuskan untuk menyusup ke rumah tersebut dan mulai mencari petunjuk di rumah itu. Namun tak lama pemilik rumah pulang. Please, I'm sorry I entered your house without... Perempuan ini bernama Seagull. Porter berterus terang ke Seagull bahwa saat ini Porter sedang putus asa mencari sebuah petunjuk. Dan ternyata Seagull selalu membaca artikel milik Porter. Porter menjelaskan bahwa saat ini Porter sedang membantu Caroline, mantan istri Simon. Seagull menjelaskan bahwa Simon adalah sahabat Michael, anak Seagull saat masih kecil. Namun Michael tenggelam saat berusia 8 tahun. Namun Simon masih tetap datang ke sini setelah pulang sekolah. Dan Seagull menganggap Simon seperti anak sendiri. Simon juga meninggalkan sekantong plastik memory card. Namun Seagull belum pernah melihat apa isinya. Simon hanya memberitahu bahwa jika Seagull membutuhkan uang, maka Seagull hanya perlu mengirim memori tersebut ke seseorang, dan seseorang tersebut akan memberi Seagull uang. Porter menyadari bahwa seseorang yang mengirim sebuah video ke Hobbs bukanlah Caroline, namun Seagull. Dan selama ini, Simon mendapatkan uang dari hasil memeras orang dengan video. Lalu Seagull memberikan memori tersebut ke Porter. Dan ternyata benar itu merupakan video asli Hobbs dengan Carol di sebuah kamar hotel, di mana Hobbs bercerita ke Carol saat Hobbs masih muda. Di sebuah dermaga, Hobbs dihampiri beberapa pelaut yang menyerang Hobbs. Pelaut tersebut menusuk Hobbs dengan pisau tepat di selangkangan berkali-kali, dan mereka meninggalkan Hobbs karena mengira Hobbs sudah tewas. Hobbs selamat dari kejadian itu. Namun kejantanan Hobbs terluka sangat parah. Lalu Hobbs pergi ke dokter terbaik, namun mereka tetap tidak bisa mengobati Hobbs. Lalu Carol membisikkan sebuah cerita di mana Carol tidak pernah menceritakan hal ini ke siapapun seumur hidupnya. Porter tidak dapat mendengar suara Carol karena dalam video Carol hanya membisikkan ke telinga Hobbs. Satu-satunya kalimat yang terdengar adalah Caroline menginginkan sebuah kuda. Lalu mereka melakukan adegan ranjang bersama tanpa bercocok tanam. Porter menemui Hobbs dan memberinya flash drive berisi video Hobbs. Hobbs bertanya ke Porter siapa yang selama ini mengirim kopian video ini ke Hobbs dan memerasnya. Porter menjelaskan bahwa yang mengirim video ini adalah seorang perempuan tidak bersalah dan hanya mengikuti instruksi dari Simon. Porter menegaskan bahwa perempuan tersebut tidak pernah melihat isi rekaman ini. Lalu Hobbs memberi sebuah amplop kecil ke Porter, dan itu adalah sebuah kunci. Hobbs menjelaskan ke Porter bahwa kunci itu bisa menuntun Porter ke kebenaran. Porter sudah selesai berurusan dengan Hobbs dan bisa kembali bersama istrinya. Namun Porter masih memiliki rasa penasaran yang tinggi tentang bagaimana Simon meninggal. Dan Porter meyakini kunci ini akan membuka rahasia Caroline. Porter mendatangi gudang tempat di mana Simon ditemukan. Lalu Porter mencoba kunci tersebut dan ternyata kunci ini bisa membuka gembok gudang itu. Lalu Porter bertemu penjaga gudang. Porter menanyakan beberapa hal kepada penjaga. Penjaga menjelaskan bahwa basement ini menyatu dengan beberapa bangunan di sebelah. Porter meminta bantuan ke beberapa orang untuk melakukan penyelidikan di tempat kematian Simon. Lalu Porter menemukan pecahan batu giok di tempat ini. Porter juga menemukan sebuah kamera di sudut ruangan. Porter mengambil SD card dan memasangnya ke handycam yang Porter bawa. Porter melihat video di malam kematian Simon di mana Simon mengajak Caroline datang ke tempat ini. Simon menunjukkan batu giok kuda ke Caroline. Lalu Caroline bertanya bagaimana Simon bisa memiliki kuda milik Carol. Simon memberitahu bahwa benda ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Carol ingin menelpon polisi namun Simon sudah mengambil SIM HP milik Caroline. Carol tidak akan bisa menggunakan teleponnya di tempat ini. Kuda ini terbuat dari batu giok dinasti Zhang dan saat ini bernilai 1,8 juta dolar. Dan ternyata batu giok ini adalah pemberian Hobbs untuk Caroline setelah Caroline bersama Hobbs malam itu. Caroline ingin keluar dari tempat ini.
Namun Simon sudah mengunci ruangan tersebut agar Caroline tidak bisa pergi. Simon ingin Caroline menceritakan apa yang Caroline ucapkan ke Hobbs tentang kuda ini. Namun Caroline tidak mau. Simon memecahkan batu giok milik Carol. Lalu Simon mengikat kaki Carol ke lift. Simon memberitahu bahwa kunci borgol kaki Caroline sudah ditelan oleh Simon. Carol mengambil pecahan giok dan menusuk leher Simon. Lalu Simon tewas di tempat. Caroline merobek perut Simon dan mencari kunci borgol. Porter mengetahui fakta di mana Carol sendirilah yang membunuh suaminya. Lalu scene maju beberapa waktu. Porter menemui Carol di sebuah kafe. Porter menunjukkan pecahan giok kepala kuda ke Caroline. Namun Caroline pura-pura tidak mengetahuinya. Porter menegaskan bahwa Porter sudah menemukan semua jawaban kematian Simon. Caroline bertanya bagaimana Porter bisa mengetahuinya. Porter menjelaskan bahwa kejadian malam itu terekam oleh sebuah kamera dan Porter sudah melihatnya. Lalu Porter memberi salinan video tersebut ke Caroline. Porter juga menegaskan video yang asli ada di suatu tempat yang tidak akan pernah Carol temukan. Porter hanya minta Carol untuk tidak menghubungi istri Porter tentang hubungan Porter dan Caroline. Lalu Porter meminta Caroline untuk menceritakan kisah kuda yang Caroline tutupi selama ini. Carol memberitahu bahwa di umur 9 tahun Carol benar-benar menginginkan seekor kuda dan ayah tirinya tidak pernah memberinya. Saat ulang tahun, ayah tirinya memaksa Carol untuk mengemis mendapatkan seekor kuda. Dan setiap Carol memohon, ayah tirinya menampar Carol. Lalu pada suatu malam ayah tirinya datang ke kamar Carol. Lalu ayah tirinya berkata, jika Carol bisa tutup mulut atas kedatangan ayah tirinya ke kamar Carol, maka ayah tirinya akan membelikannya kuda. Ayah tirinya meruda paksa Carol selama seminggu. Namun Carol tidak juga mendapatkan kuda dari ayah tirinya. Lalu Carol mengancam ayah tirinya akan mengadukan perbuatannya ke ibunya. Lalu Carol dibawa oleh ayah tirinya ke sebuah kandang kuda dan membelikan Carol seekor kuda. Namun ayah tirinya membunuh kuda tersebut di depan mata Carol. Carol bertanya ke Porter kenapa Porter memutuskan untuk masuk ke dalam lift di gudang itu. Porter tidak memberitahu apapun ke Carol. Lalu Porter mengucapkan selamat tinggal ke Carol. Lalu scene maju beberapa waktu. Di akhir cerita terlihat Porter masih sering melihat Carol dari kejauhan karena Porter masih memiliki rasa terhadap Carol. Namun Porter tidak mau mendekati Carol lagi karena Porter memilih untuk bersama keluarganya. Dan berikut ringkasan singkat inti dari film ini. Porter adalah seseorang yang mencari uang dari menjual informasi untuk sebuah perusahaan media. Dan Porter dikenal sebagai orang yang ahli dalam melakukan investigasi sebuah kejadian. Porter pernah menemukan seorang anak kecil hilang di mana polisi sendiri tidak mampu menemukannya. Hingga pada suatu hari, seorang perempuan bernama Caroline mendatangi Porter dan meminta Porter untuk menyelidiki kasus kematian suaminya yang bernama Simon. Karena polisi tidak pernah menemukan penyebab kematian Simon. Porter juga terbawa perasaan dengan Caroline karena kecantikannya. Semakin dalam Porter menyelidiki kasus kematian Simon, semakin banyak Porter mengetahui rahasia kelam Carol, yang akhirnya menuntun Porter menemukan fakta bahwa yang membunuh Simon adalah Caroline sendiri. Dan Carol melakukan hal itu karena Simon memaksa Carol mengatakan sesuatu yang tidak ingin Carol beritahukan kepada siapapun, yaitu masa lalu Carol, di mana Carol pernah diruda paksa oleh ayah tirinya selama seminggu. Di akhir cerita, Porter tidak melaporkan Carol ke polisi dan menyimpan rahasia ini untuk mereka berdua. Diketahui Porter masih memiliki rasa dengan Carol. Namun Porter tidak bisa mendekati Carol karena Porter lebih memilih keluarganya. Dan Porter meyakini bahwa keluarganya akan aman jika Porter tidak memiliki hubungan dengan Carol. Alasan Caroline menyuruh Porter menyelidiki kematian suaminya agar Porter mengetahui latar belakang Caroline. Karena Caroline juga menyukai Porter. Karena Caroline meyakini bahwa Porter pasti menemukan kebenarannya. Dan setelah Porter tahu semua kebenarannya, Caroline berharap agar Porter tidak meninggalkan Caroline dan mau hidup bersama Caroline.
Namun Porter memilih untuk meninggalkan Caroline demi kebaikan keluarganya. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.